Artinya gini, kita bicara Jackmania berarti bicara warga Jakarta. Ya. Dan tugas gubernur adalah membahagiakan warganya, berarti membahagiakan Jackmania juga. Artinya gubernur Jakarta, gubernur Jackmania? Sudah pasti. Sudah pasti. Jadi siapapun nanti yang terpilih, dia adalah gubernur Jackmania, gubernur kami gitu loh. Gubernur yang akan kita jaga. Jadi Bung Diki, anggota Jackmania tercatat 140.000. 147.000 ya. 147.000 ya. Bang Ege mengatakan di Google hampir 4 juta. 3,9 juta. Kalau dilihat ada 10 katanya kesebelasan dengan pendukung terbanyak. Itu paling atas Persija Jakarta. Dengan artinya yang tidak terdaftar jauh lebih banyak dibandingkan yang terdaftar. Jauh lebih banyak. Pertanyaan saya, apakah selama ini Jackmania memang aktif untuk menyuarakan hak politiknya pada saat pilkada maupun pilpres ataupun pileg seperti itu? Ataukah sebenarnya ada arahan seperti apa? Mungkin dari Persija Jakarta sendiri atau dari manajemen seperti apa? Artinya gini, kita bicara Jackmania berarti bicara warga Jakarta. Ya. Dan tugas gubernur adalah membahagiakan warganya, berarti membahagiakan Jackmania juga. Artinya gubernur Jakarta, gubernur Jackmania? Sudah pasti. Sudah pasti. Jadi siapapun nanti yang terpilih, dia adalah gubernur Jackmania, gubernur kami gitu loh. Gubernur yang akan kita jaga. Jadi teman-teman Jackmania juga pasti kan selalu mikir, nasib Persija itu tergantung siapa yang mereka pilih. Karena gubernur selanjutnya menentukan 5 tahun nasib Persija ke depan. Sebetulnya, kenapa saya bilang itu? Karena ya tadi banyak faktor yang memang dibutuhkan kekuatan besar di pemerintah untuk membantu Persija. Masalah stadion, izin dan lain-lain sebagainya gitu loh. Nah, masalah pilkada dari dulu memang kita nggak pernah ketemu ya. Jackmania tuh jarang ketemu sama dengan calon-calon apa segala macam. Karena kita membebaskan lah bahwa kita ini tidak memiliki sifat untuk kita mau dukung ini segala macam, bukan itu. Tapi kita lebih mau denger apa sih yang mau kalian lakukan untuk Persija. Gitu loh. Itulah kenapa makanya saat pilkada kemarin 2017 Pak Anies menjanjikan bangun stadion. Dan akhirnya banyak teman-teman yang support segala macam dan alhamdulillah stadionnya sudah jadi. Nah tahun ini apa masalahnya Persija? Waktu pilpres kemarin di 2024 apakah mendukung Pak Anies juga? Secara organisasi tidak. Oke. Secara organisasi tidak ada statement dukungan terhadap paslon manapun. Jackmania memang selalu seperti itu. Oke, dari 3 cagup yang sekarang berlaga, ada Pak RK, ada Dharma Porengkun, dan juga ada Mas Pramono Anung, mana yang paling bisa memenuhi ekspektasi dari Jackmania? Saya rasa tanpa mengurangi rasa hormat kepada paslon nomor 2, nomor 1 dan nomor 3 memang cukup cukup bisa dibayangkan kalau nanti dia jadi gubernur akan seperti apa nih gitu loh. Nah kecuali nanti paslon nomor 2 punya sesuatu gagasan yang luar biasa, tiba-tiba tadi itu menyentuh seperti profesor bilang bahwa menyentuh hati teman-teman Jackmania, kita nggak ada yang tahu karena proses masih panjang sekali. Masih ada 2 bulan untuk para paslon ini bukan hanya meyakinkan Jackmania, karena Jackmania juga bagian dari elemen masyarakat Jakarta. Sebagai contoh, dulu saya kecil di Manggarai itu sering tawuran segala macam, tapi Tantar Kampung ini ternyata damai karena apa? Karena kita sama-sama Jackmania. Akhirnya Jackmania yang mempersatukan 2 kampung itu, akhirnya kita nggak bertawaran lagi. Oke. Itulah kenapa makanya Jackmania itu menjadi simbol persatuan. Di kita ada istilahnya Bhinneka Tunggal Persija. Jadi saya ini bukan orang Betawi, saya orang Jawa, tapi cinta Persija. Teman-teman saya di sini bukan hanya dari Jakarta, bukan Betawi. Jadi bagaimana para calon-calon ini melihat seberapa pentingkah Jackmania berada dan hadir di tengah masyarakat melalui apa? Melalui Persijanya. Nah itu yang nanti akan kami tunggu nih. Kami tunggu semua nih Jackmania. Ayo paslon, kalian pada mau ngomong apa sih? Oke. Gitu sih. Bang Ariza, apakah ada rencana dari Pak RK untuk segera bertemu manajemen Persija dan juga Jackmania? Ya tentu, kita kan pasti yang namanya pasangan calon ketemu sama semua komunitas, sama pemimpin. Apalagi atau sudah belanja masalah Bang Ariza? Oh tentu, kita kan setiap hari belanja masalah. Persija penting, Jackmania penting. Jadi semua warga Jakarta penting. Tapi ada komunitas-komunitas yang menjadi prioritas. Persija kan sepak bola kebanggaan Jakarta, tentu menjadi penting bagi calon gubernur manapun, termasuk Bang Ridwan Kamil dan Mas Susiono. Begitu juga Jackmania. Tapi tadi kami tidak hanya memberikan fasilitas seluas-luasnya sebesar-besarnya pada Persija dan Jackmania untuk punya sekretariat di JIS, untuk ikut terlibat dalam pengelolaan, itu memikirkan masa depan JIS, masa depan sepak bola, dan juga menggunakan fasilitas tempat latihan bertanding, tapi jauh lebih itu. Komunitas Persija dan Jackmania ini harus seperti apa? Harus menjadi warga Jakarta yang bahagia, yang maju, yang sejahtera. Dan jadikanlah
olahraga sebagai olahraga industri. Itu yang paling penting. Dan mereka, Jackmania harus berada di garda terdepan. Karena sepak bola lah satu-satunya olahraga yang paling duluan, paling utama di dunia ini yang bisa menjadi industri olahraga. Mari kita mulai di Indonesia ini dengan olahraga. Mari kita mulai dengan sepak bola. Mulai melalui Persida dan Jackmania. Itulah yang akan dibawa oleh Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono agar Persija hadir bersama Jackmania di depan untuk membangun industri olahraga, mensejahterakan warganya, dan tentu mereka berada di depan, dan mereka adalah yang duluan nanti yang akan bahagia karena suksesnya olahraga sebagai industri olahraga. Sebenarnya sini nggak perlu ketemu sama pengurus pusat Jackmania segala macam sebetulnya. Kenapa? Karena ketika para paslon itu belusukan kemana-mana, di sana pasti ada Jackmania. Karena Jackmania ada di mana-mana. Jadi cukup bicarakan saja di tengah-tengah kampung di mana-mana ngomong nih kasusnya bla 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 segala macam Persija bla 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 segala macam karena ya itu mereka bicara di depan Jackmania. Kita semua warga Jakarta adalah the Jackmania itu sebetulnya. Bang Ege, kalau saya melihat visi dan misi dari ketiga paslon tidak ada yang menyinggung soal Persija dan juga apalagi Jackmania. Anda melihatnya seperti apa? Ya pertama-tama malah saya agak bingung juga itu survei yang terakhir yang tiba-tiba sudah ada angka besar gitu sama sekali nggak menanyakan soal Jackmania gitu ya, sama sekali nggak menanyakan itu nirbola atau nir sosial barangkali ya, tapi mungkin karena baru mulai sesudah itu pasti akan ada pertanyaan itu. Yang atau kedua, mungkin tim CC lupa ngingetin kali ya? Gimana? Tim CC lupa ngingetin ya? Sponsor mungkin lupa ngingetin. Yang kedua yang saya mau katakan, ini betul sekali kata Diki tadi, lepas dari 1, 2, dan 3, kemungkinan jarak mentalnya ada di nomor 2. Saya tuh suka dengan Bang Ridwan Kamil itu ya, terobosan-terobosan banyak. Tapi entah kenapa harusnya dia bertarungnya di Capres itu. Ngapain lagi ke Jakarta gitu ya. Tapi sudahlah, memang itu jalannya mungkin langit adalah batasnya. Tapi itu perintah kan buat masuk ke Jakarta juga perintah. Kita tanya kepada. Tapi katakanlah langit adalah batas sekarang sampai di Jakarta. Maka memang harus ada waktu nggak panjang loh. Ini tanggal 6 sudah ada debat. 6 Oktober debat pertama. Ya, lalu 20 Oktober pelantikan presiden. Ya. Mudah-mudahan terlaksana dengan sukses. Malamnya sudah ada pengumuman kabinet rencananya. Kabinet, besoknya pelantikan. Nah sesudah itu ada peta baru tentang Indonesia. Tapi balik bagi Bang Ridwan Kamil ini kan banyak beberapa catatan lah. Satu, dia pernah menyatakan bobotoh atau tidak sama sekali gitu ya. Itu kan belum tentu nih wajah-wajah ini sentuhlah dasar hatinya lagi-lagi. Itu perubahannya. Yang kedua betul, jangan terpaku pada ketemu dengan ini pengurus-pengurus ini. Karena begitu turun nanti di daerah-daerah itu. Pasti ketemu Jackmania. Mereka punya sistem kok. Anda nyatakan apa di sini, sampai ke Diki, sampai ke semua ranting-ranting itu. Kita ada 66 korwil di Jakarta. Betul. 66 korwil. Nah itu semua akan sampai. Ya. Tapi betul, lagi-lagi. Ini kebetulan jarak mentalnya. Ini kalau saya bicara tadi soal post-truth dengan menekankan pada emosi dan juga pada sisi lain belief pribadi itu tidak berarti itu tidak bisa dijembatani. Tapi memang Anda tahu kan bagaimana dalam konteks tertentu ini sudah berlangsung puluhan tahun loh ya. Kebetulan ini antara Jakarta dan Jawa Barat atau Jakarta. Kondisi sudah membaik tetapi memang masih ada rivalitas pastinya kan. Bukan baik juga. Boleh nggak saya agak terus terang ya? Boleh. Kalau saya itu kan harus agak jujur. Kondisi juga nggak terlalu membaik dalam konteks supporter di Indonesia. Away aja kita nggak boleh. Ya, betul. Betul, itu nggak membaik loh. Kita break dulu dong. Saya sedikit aja, saya mau bilang gini. Kita agak bergembira dengan naturalisasi, tapi nonton away aja kita nggak boleh. Itu satu. Yang kedua, yang barusan terjadi juga kan, ini yang agak masalah adalah gini. Antara Anda dengan pendukung Anda, itu ada jarak. Berjarak. Pendukung Anda menyerang pemain Anda misalnya, itu kan masalah. Nah, bagaimana caranya membawa itu ke Jakarta nanti misalnya. Jadi banyak hal yang harus dikerjakan dan bukan tidak bisa dijembatani. Tetap semangat gitu. Tetap semangat. Interupsi segera kembali.